Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur sebentar. Kemudian tiba-tiba beliau bangun dan tersenyum. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Telah diturunkan kepadaku satu surat." Lalu beliau membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Inilah jemaah sekalian, satu surat yang membuat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tersenyum karena beliau senang, beliau bergembira dengan turunnya surat ini. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar jamaah sekalian? Ada dua penafsiran ulama yang disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau. Yang pertama, sebuah sungai yang ada di surga. Dan ini ditegaskan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Nahrun wa'adanihi rabbi fil jannah." Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai yang Allah janjikan untukku di surga. Dan dalam banyak hadis dijelaskan, sungai ini akan dialirkan juga ke padang mahsyar, ke tempat di mana kita dibangkitkan di hari kiamat sebelum manusia ke surga dan ke neraka. Ke tempat di mana kita diadili saat kita berdiri menghadap Allah, saat kita dibangkitkan dari kubur, saat kita disidang, saat matahari didekatkan sejauh 1 mil, saat manusia berkeringat, ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, betisnya, lututnya, pinggangnya, dadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan ketika itu tidak ada lagi sumber-sumber air. Semua yang ada di dunia saat ini musnah. Tidak ada satu gedung pun, tidak ada satu pohon pun untuk bernaung. Maka manusia ketika itu berada dalam kehausan. Oleh karena itu Allah juga mengatakan, "Wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda." Kami giring para pendosa itu menuju ke neraka jahanam dalam keadaan haus. Maka saat itu ada anugerah khusus untuk para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan minum dari telaga beliau, telaga yang ada di padang mahsyar yang airnya berasal dari Al-Kautsar, sungai di surga. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, airnya itu lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu,
Man syariba minhu lam yadhma abadan. Barang siapa yang minum darinya, dia tidak akan pernah merasa haus untuk selama-lamanya. Sebagaimana juga kelak di surga, umat Nabi Muhammad SAW akan diizinkan oleh Allah untuk meminum dari telaga Al-Kautsar. Dan ayat ini juga menunjukkan kepada kita, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang benar-benar mengikuti beliau dijamin masuk surga. Bagaimana mungkin ada seorang muslim yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja belum dijamin masuk surga, padahal Allah telah menegaskan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar, nikmat surga yang khusus, yaitu sungai yang airnya lebih manis daripada madu, yang lebih putih daripada susu. Barang siapa yang minum darinya, dia tidak akan pernah merasa haus untuk selama-lamanya. Begitu pula umat beliau, Nabi SAW menegaskan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Beliau ditanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Maka beliau menegaskan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang menaatiku, dialah yang akan masuk surga. Dan barang siapa yang menentangku, tidak mau meneladaniku, dialah yang tidak mau masuk surga. Ini makna Al-Kautsar yang pertama. Sedangkan makna yang kedua, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Al-Kautsar itu artinya adalah al-khair al-katsir, kebaikan yang melimpah. Dan Al-Kautsar, sungai di surga, bagian dari kebaikan yang melimpah di akhirat. Sedangkan kebaikan yang melimpah di dunia ini maksudnya adalah Al-Islam, Al-Quran, Al-Hadis, wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Itulah kebaikan yang melimpah. Barang siapa mengikutinya, dia akan mendapatkan kebaikan, dia akan mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menyelisihinya, maka dia akan celaka. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan kalau dia tidak mengikutinya sama sekali. Dan kebaikannya sedikit kalau dia mengikuti sedikit. Bertambah dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bertambah pula kebaikan dalam hidupnya. Inilah jemaah sekalian yang disebut dengan Al-Kautsar, kebaikan yang melimpah. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang isinya adalah agama Islam, yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau ingatkan kita, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kalau kalian terus berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulnya atau hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau berpesan kepada kita, ini yang Allah anugerahkan kepadaku, dan ini pula yang aku wariskan kepada kalian. Kalau kalian mengikutinya, kalian tidak akan tersesat. Dan itu bermakna sebaliknya, kalau kalian meninggalkannya, kalian pasti tersesat. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan kita, laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Sungguh, aku telah meninggalkan kalian di atas ajaran yang sangat putih bersih, ajaran Islam yang sangat terang. Barang siapa yang menyimpang darinya, menyelisihinya, tidak mau mengikutinya, niscaya dia binasa, dia tersesat, dan dia akan mendapatkan azab kelak di hari kiamat. Itu peringatan dan pesan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kemudian jemaah sekalian, karena Allah telah memberikan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW Al-Kautsar, maka Allah perintahkan kepada beliau untuk bersyukur. Dan perintah ini juga ditujukan kepada kita, karena nikmat Al-Kautsar itu tidak khusus bagi Nabi Muhammad SAW, melainkan juga kita akan mendapatkannya kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka untuk mensyukuri nikmat itu, apa yang Allah perintahkan? Fasolli li rabbika wanhar, maka solatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Allah secara khusus menyuruh kita melakukan dua amal ibadah yang sangat agung.
untuk mensyukuri nikmat Al-Kautsar. Yang pertama salat, yang kedua menyembelih. Pertama salat, jamaah sekalian, kita pun paham bahwa salat itu adalah ibadah yang sangat agung, sehingga Allah menyuruh kita untuk mensyukuri nikmat yang sangat besar dengan melakukan salat. Maka kita pun paham, jamaah sekalian, ibadah itu harus dengan kesyukuran. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bukan hanya salat wajib, beliau juga melakukan salat-salat sunnah, dan beliau melakukan salat tahajud dengan membaca surat-surat yang sangat panjang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di satu rakaat membaca surat Al-Baqarah, lanjut lagi surat Ali Imran, lanjut lagi surat An-Nisa. Maka tidak heran jemaah sekalian, kalau sampai kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah-pecah karena saking lamanya beliau berdiri untuk melakukan salat malam, sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan salat sampai sedemikian hebat? Bukankah dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah?" Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi bersyukur itu adalah dengan beribadah kepada Allah, terutama melakukan ibadah salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Dan salat juga merupakan penentu semua amal ibadah kita. Sebagaimana salat yang pertama akan diadili, dihisab kelak di hari kiamat dari semua amalan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi." Yang pertama akan diadili dari amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah salatnya. Apabila baik salatnya, semua amalannya akan ikut menjadi baik. Apabila rusak salatnya, maka semua amalannya akan ikut menjadi rusak. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau salat seseorang itu baik, niscaya akan terbuka untuknya pintu-pintu hidayah yang lainnya. Sebagaimana firman Allah, "Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, jika kita melihat ada orang yang rajin salat, tapi ternyata dia masih rajin melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka yakinlah salatnya itu tidak beres. Sebab Allah mengatakan, dan Allah tidak mungkin salah, kalau salatnya benar, kalau dia betul-betul salat, pasti mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Maka jagalah salat jamaah sekalian. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, la tatruki salatan maktubatan muta'ammidan, faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah, faqad bari'at minhu dhimmah. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan salat wajib dengan sengaja. Barang siapa meninggalkan salat wajib dengan sengaja, maka terlepas darinya pertolongan Allah. Artinya Allah tidak lagi akan menolongnya, Allah biarkan dia. Bahkan jemaah sekalian, orang yang masih salat tapi dia suka menunda-nunda waktu salat, dia lebih mementingkan urusan-urusan dunianya daripada salat. Dia lebih mementingkan permainannya, pergaulannya, pekerjaannya daripada salat, sehingga dia masih salat tapi dia menunda-nunda waktu salat. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, la yazalu qaumun yata'akharuna 'anis salah fayu'akhirahumullah. Tidak henti-hentinya satu kaum terlambat melakukan salat, maka Allah pun mengakhirkan mereka, yaitu pertolongan untuk mereka datang terlambat. Lama baru mereka sukses. Mungkin mereka masih sukses, masih ditolong oleh Allah, tapi lama baru Allah tolong. Karena mereka menyia-nyiakan salat, tidak memperhatikan salat dengan baik. Dan kalau sampai meninggalkan salat jemaah sekalian, ancamannya sungguh dahsyat. Rasulullah SAW mengingatkan kita, bainar rajulu wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Batas pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Juga beliau bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Jadi jagalah salat ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kata Allah, wanhar, dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka kita pun paham jemaah sekalian, menyembelih adalah ibadah yang sangat agung.
Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari setelahnya, kita dianjurkan menyembelih untuk berkorban sebagai persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau Allah menganugerahkan kepada kita seorang anak, kita dianjurkan menyembelih akikah di hari ke-7 kelahiran anak kita untuk mensyukuri nikmat anak yang Allah berikan. Anak laki-laki kita sembelih 2 ekor kambing, anak perempuan kita sembelih 1 ekor kambing. Begitu pula untuk jamaah haji, mereka dianjurkan menyembelih sebagai hadyu. Begitu pula pelanggaran tertentu untuk jamaah haji dan umrah, mereka diperintahkan untuk menyembelih dan dibagikan untuk orang-orang fakir. Jadi dalam menyembelih itu juga ada ibadah yang lain, yaitu kita bisa bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu pula kita bisa memberikan hadiah kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, sehingga terjalin hubungan yang baik antara sesama muslim. Maka kita pun paham bahwa menyembelih adalah salah satu bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menegaskan, fasholli li rabbika wanhar, salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Sebagaimana jika ada orang yang salat untuk selain Allah, berarti dia telah menyembah selain Allah. Begitu pula orang yang menyembelih untuk selain Allah, untuk sesajen, untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada makhluk tertentu, maka berarti dia telah menyembah makhluk tersebut. Dan itulah dosa terbesar yang disebut dosa syirik, menduakan Allah, mempersembahkan salah satu ibadah kepada selain Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan termasuk budaya jahiliyah dahulu, mereka menyembelih untuk patung-patung mereka, mereka menyembelih untuk jin, mereka menyembelih untuk nenek moyang mereka, mereka menyembelih untuk orang-orang yang mereka anggap orang saleh. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi SAW, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan nusukku, nusukku artinya sembelihanku, sebagaimana dijelaskan ulama ahli tafsir, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Namun anehnya jemaah sekalian, perbuatan dosa syirik ini, dosa syirik dari zaman jahiliyah dahulu, hari ini dianggap sebagai sebuah tradisi yang baik, sebuah budaya yang baik. Bahkan mereka menyembelih untuk makhluk, yang makhluk itu mereka yakini sebagai penguasa di pantai mereka, penguasa di gunung mereka. Maka itu adalah kesyirikan yang lain. Sebab yang maha menguasai segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga meyakini makhluk itu maha mampu menolong mereka, maka itu adalah syirik yang lain. Sebab yang maha mampu menolong kita hanya Allah. Mereka juga meyakini jika tidak dipersembahkan sesajen, makhluk itu bisa marah dan dia maha mampu menimpakan mudarat kepada kita. Itu juga syirik yang lain, karena yang maha mampu menimpakan mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ternyata banyak sekali kesyirikan yang mereka lakukan. Oleh karena itu seorang muslim hanya beriman kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah. Dia tidak mengharap, dia tidak tawakal, dia tidak takut, kecuali hanya kepada Allah yang satu saja. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Di ayat yang terakhir Allah Azza wa Jalla menegaskan, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad adalah orang yang terputus. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, ay mubghidaka ya Muhammad wa mubghida ma ji'ta bihi. Maksud ayat ini, orang yang membencimu wahai Muhammad dan membenci ajaranmu, sama saja hukumnya. Membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membenci salah satu ajaran yang beliau kabarkan kepada kita, yang beliau bawa, yang beliau terima dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana itu terdapat? Di dalam Al-Quran dan hadis-hadis beliau.
Barang siapa yang membencinya, maka kata Allah, dialah al-abtar, orang yang terputus. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsir beliau, maksudnya adalah al-munqati min kulli khair. Dia terputus dari segala kebaikan. Orang yang membenci Rasulullah SAW atau membenci salah satu ajaran beliau, dia terputus dari segala kebaikan. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu membatalkan keimanannya. Walaupun dia mengaku beriman, walaupun di KTP-nya masih tertulis beragama Islam, mengikuti agama Rasulullah SAW, tapi kalau dia membenci Nabi Muhammad SAW atau membenci salah satu ajaran beliau, Islamnya batal. Berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Karena iman itu adalah cinta dan pengagungan. Ketika seorang membenci Nabi Muhammad SAW, maka hancur imannya. Karena dia menghancurkan cintanya dan pengagungannya, pemuliaannya kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada ajaran beliau. Itulah sebabnya Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu mereka menjadi kafir karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, yaitu Allah turunkan kepada Muhammad SAW yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Fa ahbata a'malahum, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Nggak ada gunanya mereka sholat, percuma mereka bersedekah, tidak ada manfaatnya mereka puasa, berbuat baik kepada orang lain, nggak ada manfaatnya. Allah menghapuskan amalan mereka kalau mereka membenci Rasulullah SAW atau membenci ajaran-ajaran beliau. Yang lebih parah lagi jemaah sekalian, kalau disertai dengan penghinaan, pelecehan kepada Rasulullah SAW ataupun kepada ajaran-ajaran beliau. Allah ingatkan di ayat yang lain, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan ayat-ayatnya atau ajaran-ajarannya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian jadikan bahan tertawaan? La ta'tadiru, tidak usah kamu mencari-cari alasan. Maksudnya walaupun kamu main-main, tidak serius untuk menghina, hanya bercanda. Qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah, sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Apalagi kalau dia serius, memang bermaksud menghina, dia jadikan bahan candaan saja, menyebabkan imannya batal. Jadi hati-hati jemaah sekalian, ini tidak main-main. Ini dosa yang sangat besar, yang menghancurkan keimanan dan semua amalan kita. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim mencintai Nabi Muhammad SAW dan mencintai ajaran beliau. Meskipun mungkin jemaah sekalian, karena kelemahan iman kita, masih banyak ajaran Nabi SAW yang belum kita amalkan. Tapi jangan sedikit pun kita benci terhadap ajaran beliau, apalagi sampai menghina. Jangan sedikit pun kita benci kepada orang-orang yang berusaha mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Wajib bagi kita mencintai beliau. Dan Nabi SAW mengingatkan kita, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri, daripada anaknya sendiri, dan seluruh manusia. Maka Rasulullah SAW haruslah menjadi orang yang paling kita cintai melebihi seluruh makhluk. Kenapa jamaah sekalian? Karena beliau yang paling dicintai oleh Allah, dan karena beliau adalah orang yang paling sayang dan paling berjasa kepada kita, paling baik kepada kita, melebihi seluruh makhluk. Apa kebaikan beliau kepada kita? Menunjuki kita jalan kebenaran yang dengannya kita selamat di dunia dan di akhirat. Yang terakhir jemaah sekalian, ada sebuah hadis yang seharusnya membuat kita senang, yang seharusnya membuat kita bergembira sebagai orang yang mencintai dan mengikuti Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, datang seorang Arab Badui kepada Nabi Muhammad SAW ingin bertanya tentang hari kiamat. Dia pun bertanya, Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah SAW tidak menjawab pertanyaannya karena beliau memang tidak tahu jawabannya. Sebab Allah tidak memberikan wahyu kepada beliau
tentang waktu, kapan, tanggal, bulan, jam terjadinya hari kiamat. Tepatnya kapan? Maka Nabi SAW tidak berani menjawab, karena itu perkara gaib. Perkara gaib tentang masa depan, segala sesuatu yang terjadi di masa depan itu perkara gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nabi SAW akan mengetahui kalau Allah memberi wahyu. Maka Nabi SAW tidak menjawab pertanyaan ini. Beliau malah balik nanya, wa ma'adatta laha, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka orang itu menjawab, la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, tidak ada amalanku yang berarti melainkan aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW menegaskan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Maka apabila kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kelak kita akan bersama beliau, akan dibangkitkan di golongan beliau dan masuk surga bersama beliau. Sampai-sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Tidak ada yang membuat kami bergembira setelah nikmat Islam melebihi ucapan Nabi Muhammad SAW, engkau akan dibangkitkan kelak di hari kiamat bersama yang engkau cintai. Fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar. Fa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim. Maka aku mencintai Nabi Muhammad SAW. Aku juga mencintai Abu Bakar dan Umar. Maka aku harap aku akan dibangkitkan bersama mereka karena kecintaanku kepada mereka, meskipun aku tidak sanggup beramal seperti amalan mereka yang hebat. Sebaliknya jemaah sekalian, hadis ini mengingatkan kita, kalau yang kita cintai adalah para pendosa, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang suka melakukan dosa kepada Allah, maka kita pun terancam dibangkitkan bersama mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan sang kekasih kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.